Maka dalam halnya yang pingat di Allah dan yang menjadi manusia-manusia yang tidak hancur oleh dunia. Nyoketanya pengusaha, jangan sampai usaha menghancurkan masa depan abadi karena berpikir masa depan yang tidak abadi. Karena dia jadi pengusaha untuk menata masa depan lebih baik. Tahu-tahu gara-gara usaha menjadi masa depan yang tidak baik, lupa. Maka dalam halnya tantangan yang terbesar, salah satu tantangan yang terbesar tanya udip dalam dunianya di saat tanya udip dalam lingkungan manusia yang hanya berhasil menjadikan agama sebagai kehidupan. Ini tantangan terbesar, baik lingkungannya rumah tangga atau tetangga, baik tetangga warga atau tetangga di dalam profesi dan aktivitas. Ini tantangan terbesar seorang anak manusia, karena masa depan manusia sangat tergantung mana dia tumbuh. Itu modal pertama. Tumbuhnya di mana? Kalau tumbuh di lahan yang bagus, dia akan tumbuh subur dan bagus. Tapi kalau tumbuh di lahan yang gersang, dia akan ikut gersang, malah mati. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Sebuah negeri yang bagus, tumbuhannya akan tumbuh subur bagus. Negeri yang gersang akan tumbuhannya yang gersang pula. Jadi mambatnya tidak bagus. Dan Nyonyo adalah generasi yang lahir di generasi umat Islam yang ke abad 20. Beruntung menyolahi sebagai sahabat atau lahir sebagai anak-anak dari sahabat, generasi sahabat itu. Tapi itu gampang selamat. Wanita-wanita yang hamil melahirkan manusia-manusia yang bertakwa, anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena lahir di era dan masa yang bagus. Dan nyo harus sadar katilane. Maka dalam halnya kita harus selamat itu bagaimana? Pertama menyelamatkan diri, kemudian menyelamatkan yang lain sebatas kemampuan masing-masing. Kalau tidak, akan ikut-ikutan binasa. Maka dalam halnya para ulama merumuskan dan yang berada dalam sebuah lingkungan kehidupan di ruang publik, maka ulama mengajarkan, menasihati kita 4 hal. Jangan sampai kita hancur. Pertama, jangan sampai dosa orang lain menjadi dosa bersama. Tetapi sebaliknya, bagaimana dosa orang lain menjadi pahala bagi kita. Yang kedua, bagaimana kebaikan orang lain menjadi kebaikan bagi kita selain kebaikan diri kita. Untuk itu lakukanlah hal yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya dari kalangan kamu harus ada orang yang mengajak pada kebaikan, memerintah orang pada ma'ruf, dan mencegah orang dari kemungkaran. Yang menyonyan dan lakukan, maka dosa orang lain menjadi pahala bagi kita. Kenapa? Di saat kita melarang orang lain berbuat dosa, kita berpahala. Tidak mungkin kita melarang orang berbuat dosa, tapi orang itu tidak berbuat dosa. Bagaimana mencegah kemungkaran pada orang-orang yang tidak melakukan mungkar? Pasti kemungkaran itu baru kita lakukan pencegahan pada pelakunya.
maka beruntunglah hidup di kalangan orang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan orang yang mungkar. Lahan fahala, lahan amal, juga mengajak orang lain pada kebaikan. Fakat go buat kebaikan, go buat kebaikan dan nyobot fahala karena dia pekat. Jadi terserah bagaimana mengelola keadaan. Tapi sebaliknya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dosa orang lain menjadi dosa bersama. Maka hal yang wajib bagi setiap kita yang tinggal di ruang pabrik harus tahu tentang ilmu konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Baik sampai dosa go jika dosa tanya, tapi membalik dosa go jika fahala tanya, kebaikan go menjadi fahala tanya. Yang ilmunya payah bodoh dan wajib bodoh. Mahan kan karena tanya orang ada berbuat dosa kita, tapi karena orang lain berbuat dosa kita berdosa, itu gimana? Karena amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada fardu kifayah. Lagi tajib maye menyuhana so permen yang mendung dosa. Maka dalam halnya kita bicara betul tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Siapa saja dari kamu melihat kemungkaran, maka hendak robah kemungkaran itu, cegah dia biyadihi, dengan kekuatan. Kalau tidak sanggup, dengan lidah. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati. Jangan pernah setuju. Hati tidak setuju. Setuju dengan dosa, itu dosa. Sekurang-kurangnya tidak setuju. Maka bagaimana tata caranya di dalam melakukan itu? Soal tentang tata cara lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dalam hadis kan dikatakan langsung dengan kekuatan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Apa langsung main pukul? Maka disitulah butuh menerjemahkan itu di dalam prakteknya dengan langkah-langkah yang lain. Sehingga kesimpulannya, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam proses kita mempergunakan kekuatan, itu ada perannya dulu. Perannya apa? Pertama, taklim. Taklim dan takrif, beri pengetahuan kepada pelakunya bahwa itu kemungkaran, itu dosa, itu tidak boleh. Itu dulu, jangan langsung kasih tahu. Tidak tahuan itu adalah kemungkaran. Orang yang tidak tahu sesuatu itu mungkar, itu mungkar. Tidak tahu itu mungkar, dosa. Kalau orang nggak tahu wajib salat, itu dosa. Dia nggak tahu itu. Kemungkaran itu dicegah dulu dengan kasih tahu. Kalau dia tidak tahu, maka kasih tahu. Langkah pertama, artinya butuh kasih ilmu, buat pencerahan dulu, kasih tahu dia. Jangan langsung main kasar. Orang nggak tahu,
itu salah. Kalau sudah kasih tahu masih tetap juga naikkan tingkatannya, mungkin dia bukan tidak tahu, tidak punya semangat, itu berbuat baik tidak punya semangat dia. Maka tongis, nasihati, motivasi, beri semangat, ajak dia, mau'izah. Mau'izah itu sesuai dengan sasarannya. Tau'is itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kelompok dengan hikmah, kita ajak mereka pada kebaikan, cegah mereka kepada kemungkaran. Ada dengan mau'izah hasanah, ada dengan mujadalah ahsan. Itu tidak mungkinlah kita bahas itu di sini, nanti panjang tidak sesuai dengan waktu. Pokoknya motivasi, ajak mereka. Setelah kasih tahu, tidak mungkinlah orang tidak pernah diajarkan salah. Kita ajak mereka salah, tidak tahu cara salah. Malah apalagi tidak tahu itu wajib, kita ajak. Bukan tidak mau, tapi tidak tahu. Kasih tahu, ajarkan. Kemudian kalau belum semangat, ajak dia. Tau'is. Kalau diajak, dimotivasi, masih juga belum, itu baru pressure yang tekan sedikit. Kasarin dikit, keraskan dikit, jangan kasar-kasar ke dalam kotor itu, keraskan dikit. Tapi keras itu standarnya harus sesuai. Itu kayak orang medis, dosisnya harus tepat, jangan kelewat dosis atau jangan gak cukup dosis. Itulah butuh ahlinya. Yang paling ahli itu Rasulullah, dosisnya tepat sekali, maka semuanya bisa sembuh. Ini tidak, yang ngobatin dengan yang sakit itu tidak sesuai. Sakitnya berat, dokternya kurang ahli. Ini yang membuat banyak orang sakit tidak sembuh-sembuh. Ini jadi masalah. Jadi itu baru keraskan. Kemudian baru hukuman. Itu baru power, kekuatan. Itu terakhir. Untuk kalangan-kalangan yang sudah tidak ada cara lain, jangan main langsung. Maka kita melakukan apa yang sanggup untuk kita sendiri. Kita tidak pernah berdosa apabila tidak melakukan yang tidak sanggup. Tapi berdosa apabila yang diperintahkan sanggup tapi kita tidak lakukan. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban bersama. Dan masuk di dalam tugas seorang pemimpin rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menyelamatkan dari api neraka? Tegakkan ma'ruf dalam rumah tangga, cegah kemungkaran di dalam rumah tangga. Itulah selamat dari neraka. Selama ma'ruf tidak dilakukan, kemungkaran masih dilakukan, itu belum selamat dari neraka. Jadi tugas level pemimpin rumah tangga, membiarkan kemungkaran dalam rumah tangga. Pemimpinnya itu namanya dayus. Jangankan masuk syurga, bau syurga tidak dapat. Jadi tidak cukup salehnya cuma pemimpinnya, isinya dibiarkan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu salat, dan sebagainya. Maka ini yang boleh kena berah bahwa ilmu amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib urno mehan untuk go puput dosa
kaji ke dosa dia. Hanjik ke pu patai lumo grup paya muda caiku dia. Gara-gara haji grup paya melabu deo. Maka tugas lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Allah memuji umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik karena mereka adalah pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyonyo dilakukan bersama. Nyan insyaallah akan go-do. Nyo tugasnya ambil peran semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing akan baik. Karena urut semada wajih hantar dengan kira-urut lada urutnya pegah dengar dia pegah dia urut je dengar lain temala orang temala orang. Tapi kalau sama-sama bahasakan itu bagus. Maka yang perlu bahawa wajib sampaikan rumusan amar ma'ruf nahi munkar supaya umat Islam tahu tentang ilmu itu, dan yang belum tahu wajib belajar. Karena hidup di ruang publik, di lingkungan manusia. Kalau ingin lepas dari tugas amar ma'ruf nahi munkar, pergilah ke hutan sana, ke gunung, duduk sendiri sampai ukuran Jumat sudah tidak wajib lagi. Itu tidak, kita tidak berdosa dengan dosa orang lain. Tetapi apapun kalau kita tahu ada kemungkaran, wajib tegak. Sekurang-kurangnya tahap terakhir tidak setuju di hati. Tahu ada kemungkaran di sana, kita setuju, kita dosa. Setuju. Allah Ta'ala baik gede budi. Artinya hati itu setuju. Itu dosa. Hal yang pertama. Cuman untuk lebih rinci, bagaimana supaya kita bijak di dalam menghadapi, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menghadapi kemungkaran, kita belajar secara memadai tentang itu. Kalau buat majlis ta'lim khusus belajar tentang bagaimana yang membuat dosa orang lain menjadi pahala bagi kita dan kebaikan orang lain menjadi kebaikan bagi kita, yaitu lewat rumusan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tinggalkan itu, dosa orang lain menjadi dosa kita, kebaikan orang lain tidak menjadi pahala bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hidup di ruang publik supaya selamat, komit dengan etika di dalam berinteraksi dan komunikasi. Jangan sampai terjebak kepada interaksi dan komunikasi yang haram. Pertama, jangan terjebak dalam ghibah, berbahaya sekali. Terjebak dalam ghibah, pertama memproduksinya. Kita orang yang mengatakannya produser, ngomong tentang orang. Yang kedua, konsumsinya, mendengar, membaca. Produksi jangan, konsumsi juga jangan. Apalagi kita yang hidup di media teknologi ini. Orang ghibah lewat tulisan, kita membacanya. Sama dengan berbicara, kita mendengar. Share lagi, ghibah lagi, ikut ghibah. Pertama konsumsi, kemudian produksi lagi. Setelah ghibah, di saat kita share itu, bawa berita ke yang lain, berdosa satu lagi, namimah. Dosa namimah di situ. Kalau berita itu benar, ya tidak ada dosa bohongnya, tapi dosa ghibahnya, dosa namimahnya. Kalau berita itu salah, sudah dosa bohong lagi. Ini hati-hati, karena ini dosa yang paling gampang diproduksi. Tak butuh tenaga, bisa kerjaan sambilan, tetapi hasilnya luar biasa. Jadi masuk neraka. Aksaru ahlin nar min hasaibi alsinatihim.
mayoritas penghuni neraka hasil dari kerjaan lidah di komunikasi. Lidah, lisan, tulisan sama juga. Sikap perilaku juga sama, yang menjatuhkan orang lain, merusak harga diri orang lain, merusak suasana dan keharmonisan dan kedamaian. Ini hal yang perlu dijaga. Cuman lebih pula harus belajarlah ilmu tentang riba, belajar lagi ilmu tentang namimah. Sampaikan ilmu itu kepada orang yang belum tahu. Tidak tahu tentang itu dosa. Nah, karena kewajiban, karena madurut dan jebaknya aktivitas manusia dalam komunikasi. Komunikasi ada yang halal, ada yang haram. Siapapun yang pelaku komunikasi harus tahu halal haram, termasuk yang haram riba, yang haram namimah, harus tahu itu. Yang halalnya gimana? Nah, maka Rasulullah mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Kalau tidak pasti itu baik, diam. Kalau sudah pasti itu baik, katakan. Kalau tidak tahu itu baik, lebih baik diam. Maka kalau mau bicara, pastikan itu baik. Untuk memastikan itu baik, maka carilah ilmu mana bicara-bicara yang baik. Tidak punya ilmu tentang yang baik, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Maknanya apa? Kalau kamu sudah tahu itu kebaikan, baru katakan. Kalau tidak tahu itu kebaikan, diam. Apalagi kalau tahu itu kejahatan, lebih lagi. Kalau kita enggak, falyakul syarran aw liyasmut, kena sebaliknya. Asal ngomong selalu yang jahat. Kalau sudah jahat yang buruk, semangat. Kalau untuk yang baik, malas. Bicaranya malas, dengannya juga malas. Yang kamu balik kita tengok. Dah balik, inami benda ke berah. Dia dah balik. Saya kena berapa sih yang buruk-buruk saya saja. Yang gak-gak, iem. Iem yang gak-gak. Yang falyakul syarran aw liyasmut. Bukan. Yang keluar dari mulut itu yang baik-baik. Bahaya, karena Rasulullah mengingatkan aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Mayoritas penghuni neraka hasil dari komunikasi yang salah, yang berdosa. Kajian wallahu a'lam bishawab, billahi najwa.